Saudara-saudara, mari kita lanjutkan apa membahas kaitan antara bahasa Indonesia dengan Tai Chi dan bisa menjadi bahasa dunia itu yang kini dilanda banyak peperangan di sana sini toh. Ya. Dan bahasa ini penting karena kita selalu tidak pernah absen semenjak PBB mempunyai pasukan penjaga keamanan di daerah yang konflik berkepanjangan. Kita selalu Indonesia diminta untuk mengirim kontingen Garuda itu. Karena prestasinya sudah terkenal di seluruh dunia itu sebagai satu penjaga keamanan yang bisa handal dan bisa diharapkan itu. Nah, bahasa Indonesia itu mempunyai kosakata saudara. Berarti kita ini satu udara kan? Gitu. Artinya udara yang masuk ke paru-paru saya, lalu kami sama dengan yang masuk ke kamu, kalian, dia, dan mereka. Toh. Ya. Dan kalau udara itu bersentuhan dengan pohon, ya, rumput, tanah, gitu, matahari, gitu. Lalu memang ya kita lalu dicerahkan bahwa we are just a part of the mighty whole alam semesta. Itu. Kita menjadi satu dengan alam semesta. Karena dekatnya dengan alam, maka ada kosakata mengalami. Ya. Nah ini yang nggak ada. Jadi di dalam bahasa Latin yang menggunakan aksara Latin di seluruh dunia itu mereka hanya sampai kepada kosakata aku, kami ditafsirkan I dan we, kamu, kalian ditafsirkan you and all of you, dia, mereka diterjemahkan he atau she dan they. Tapi ketika tidak mempunyai kosakata itu semua tergabung dalam kita dan kita itu unity tidak ada tanpa diversity. Diversity tidak bisa seperti pasir apa tempat pecah-pecah tanpa unity. Ada semennya kan yang mengikat semua ini tak? Karena memang bahasa Indonesia ya bahasa yang sifatnya inklusif dan ini tepat sekali menjadi bahasa PBB. Karena ketika orang mau menggunakan bahasa Indonesia, selalu dia di pikirannya itu tidak pernah egois itu mementingkan dirinya sendiri. Karena kita hanya hanya menjadi satu dari keseluruhan. Nah ini kan sama aja dengan Memayu Hayuning Bawono kan? Iya tuh. Dan sekarang bertambah lagi dengan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tuh. Dan lalu dari sudut Katolik ada ensiklik Laudato Si sama Fratelli Tutti. Tuh. Nah ini yang harus dijadikan di apa menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia itu bahwa kalau Anda mengatur mau mengajak kita menjadi penjaga keamanan di daerah konflik, kita minta satu syarat.
bahwa kita jangan dijadikan hanya sebagai pemadam kebakaran aja. Lalu ketika kita pergi bisa terjadi kebakaran lagi. Ya, kita mau supaya apa ada konsep itu kita menjaga keamanan dari konflik fisik dan juga konflik diakibatkan oleh diversity itu, keanekaragaman itu, Pak. Nah, bahasa Indonesia ini unik, asalnya dari Riau, dari suku Melayu yang kecil, toh diterima oleh suku terbesar Jawa dan Madura. Dan tetangganya orang Betawi itu tidak dipaksa untuk ngikutin bahasa Jawa atau Sunda, ya, yang dekat berdarah, tapi dibolehkan menggunakan bahasa yang asalnya dari Melayu ini toh. Orang Betawi kan ngomong gitu toh. Nah, di Papua umpamanya yang terdiri dari begitu banyak sub suku, mereka semua lebih praktis berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu. Sebab demikian banyaknya sub suku udah jadi apa di Papua itu. Jadi itulah makanya kalau mau bicara dengan Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia, ya akhirnya harus diterima juga bahasa Indonesia menjadi bahasanya PBB, gitu ya. Saya rasa ini juga apa konsekuensi lanjutan daripada harapan Sekjen PBB Guterres, Antonio Guterres, bahwa Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi ide dunia itu, ide perserikatan bangsa-bangsa. Sehingga orang yang begitu menggunakan bahasa Indonesia selalu diingatkan bahwa you nggak boleh selfish, nggak boleh untuk kepentingan diri dan negaranya sendiri, tapi untuk kepentingan dunia. Dan Anda juga harus ekologis, makhluk ekologis, memperhatikan juga jangan ada pemanasan global ya, yang merusak semua ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.